Peraturan soal penerimaan peserta didik baru tuh sebenarnya gimana ya? Kamu penasaran juga nggak? Pantengin terus di 4 Menit Update. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Siapa yang waktu kecil sering dinyanyikan lagu tersebut? Saya termasuk ke dalam salah satu orang yang sering dinyanyikan lagu tersebut loh. Tidak dipungkiri lagu tersebut buat kita bersemangat untuk ke sekolah ya. Sekolah seharusnya memang menyenangkan, apalagi diisi oleh orang-orang muda yang tentunya masih bersemangat mencari tahu tentang kehidupan. Jadi kangen zaman-zaman bangun pagi untuk ke sekolah deh. Nah, kalau kita membicarakan soal sekolah, maka topik yang lagi hangat saat ini ialah masalah pada jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, PPDB dapat ditempuh dalam 4 jalur, diantaranya zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Dalam keempat jalur tersebut, zonasi menjadi yang paling banyak dikritik oleh orang tua calon murid. Jalur zonasi sendiri merupakan jalur penerimaan murid baru dengan berdasarkan pada jarak rumah siswa dengan sekolah. Wilayah zonasinya sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melihat beberapa aspek, di antaranya sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Berdasarkan dari laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, terdapat beberapa aduan mengenai PPDB di tahun 2023 ini. Seperti kasus jual beli kursi dan jatah titipan pejabat yang sengaja dibiarkan. Bahkan Koordinator JPPI Abdullah Ubaid Matraji menilai sistem ini masih diskriminatif dan melanggar hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Pun beliau menyampaikan bahwa polemik terkait jalur zonasi harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Daripada terus menyalahkan orang tua calon murid yang hanya mengupayakan anaknya untuk dapat memenuhi hak atas pendidikan. Dilansir dari kumparan.com, polemik jalur zonasi tersebut pun dialami oleh Putri dan Iwan Kustiawan, calon murid SMA Negeri 1 Bogor. Putri dan Iwan harus gugur karena tergeser oleh 161 lebih siswa yang tiba-tiba rumahnya menjadi sangat dekat dengan sekolah tersebut. Sebanyak 161 anak yang lolos jalur zonasi mencantumkan jarak rumah yang lebih dekat berdasarkan sistem berbasis titik koordinat dan alamat dalam kartu keluarga atau KK. Padahal, rumah Putri sendiri hanya berjarak 232 meter dari sekolah. Sedangkan Iwan yang tadinya masuk ke dalam urutan 60, dalam prosesnya menunggu harus mulai tergeser sedikit demi sedikit ke bawah tiap 10 menit. Hingga akhirnya menghilang dari 161 kuota yang tersedia di jalur zonasi sekolah. Tak jauh berbeda dengan kisah Putri dan Iwan, seorang wali murid yang kecewa dengan jalur zonasi sampai mengukur jalanan dari rumahnya ke sekolah dengan meteran. Wali murid tersebut ialah Aib Muhammad Adam Malik. Aib dan keluarganya mendaftarkan adiknya melalui jalur zonasi ke SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Melalui Google Maps, jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah sekitar 412 meter. Namun, perhitungan jalur zonasi menetapkan jarak rumahnya ke sekolah sekitar 467 meter. Adiknya tergeser oleh seorang calon murid lainnya dengan jarak 463 meter. Wah, padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan dalam ayat 2-nya menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tapi kok sekarang untuk bisa sekolah saja rasanya sulit sekali. Sepertinya kalau dahulu yang sulit hanya bangun pagi deh. Kalau sekarang sepertinya sekolah menjadi ajang perlombaan ya. Semoga pemerintah kita bisa segera membenahi sistem penerimaan peserta didik baru ini ya. Kalau G-Friends, gimana nih nanggepinnya? Komen yuk di bawah. Jangan lupa subscribe,
like, dan komen. Golkar nomor 4.